wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rifda Aulia dari kelas 24 PSRC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah literasi digital tentang aturan hukum UU ITE. Kita mulai dari pendahuluan ya. Apa itu UU ITE? UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini pertama kali disahkan sebagai UU nomor 11 tahun 2008 dan mengalami perubahan melalui UU nomor 19 tahun 2016 untuk menyempurnakan pasal-pasal yang dianggap kurang relevan atau multitafsir. Apa tujuan UU ITE ini? Lain adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, juga dapat mengatur perdagangan elektronik dan menjamin keamanan dalam informasi serta data elektronik. Lalu, mengatur informasi dunia maya. Selain itu juga, UU ITE bertujuan sebagai menjaga dunia digital tetap kondusif dan beretika. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup UU ITE. Nomor 1. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terdiri dari mengatur keabsahan tanda tangan elektronik, dokumen digital, dan sistem pendukung transaksi elektronik. Nomor 2. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik dapat melindungi privasi pengguna dengan mewajibkan pihak pengelola data atau platform aplikasi untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna. Ketiga, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi dapat mengatur proses transaksi digital seperti e-commerce, e-banking, dan layanan pembayaran online. Nomor 4. Larangan tindakan melanggar hukum dunia digital yang terdiri dari pengancaman dan pemerasan pada pasal 29. Nomor 2. Akses ilegal atau hacking peretasan sistem elektronik tanpa izin pada pasal nomor 30. Nomor 3. Interupsi ilegal atau penyadapan komunikasi tanpa izin pada pasal 31. Selanjutnya kita mulai dari nomor 5. Apa itu keamanan sistem elektronik? Keamanan sistem elektronik adalah mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan, keandalan, dan lingkungan dari gangguan atau serangan. Selanjutnya nomor 6. Penegakan hukum di ruang digital. 6. Penegakan hukum di ruang digital dapat memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran yang terjadi di dunia digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal penting dalam UU ITE. Pasal nomor 27 tentang larangan konten yang melanggar keasusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks atau informasi yang menyesatkan. Pasal 29 larangan mengancam melalui media elektronik. Pasal 32 dan 33 larangan akses ilegal, perusakan data, dan gangguan sistem. Selanjutnya, apa sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh para pelaku-pelaku tersebut? 1. Pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, pidana maksimal 4 tahun, denda maksimal 750 juta rupiah. Nomor 2. Penyebaran konten asusila, pasal 27 ayat 1, pidana maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah.
Nomor 3. Penyebaran hoaks pasal 28 ayat 1. Pidana maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. 4. Ujaran kebencian berbasis sara pada pasal 28 ayat 2, pidana maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah. Nomor 5. Peretasan atau akses sistem ilegal. Pasal 30 ayat 1 sampai 3, pidana maksimal 6 sampai 8 tahun, denda maksimal 600 hingga 800 juta rupiah. Nomor 6. Intersepsi ilegal. Pasal 31 ayat 1, pidana maksimal 10 tahun, denda maksimal 800 juta. Oke, selanjutnya peran UU ITE dalam kehidupan digital. Apa sih peran UU ITE dalam kehidupan digital? Yaitu memberikan kepastian hukum terhadap transaksi digital. Kedua, melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Ketiga, menjamin etika dan tanggung jawab di dunia maya. Oke, kita udah di ujung presentasi. Kita akan membahas kesimpulan dari UU ITE ini. Dengan UU ITE, transaksi digital di Indonesia diakui secara hukum, dilindungi keamanannya, dan dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa. Hal ini menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih sehat dan terpercaya. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrina Akmalia Firdausi, NIM akhiran 095 dari kelas PSR 24C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang etika bermedia sosial. Yang pertama, saya akan membahas apa itu media sosial. Media sosial yaitu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial seperti berinteraksi, berbagi informasi, dan membagikan konten bagi setiap penggunanya. Media sosial juga memungkinkan pengguna untuk mengikuti, berkomentar, menyukai, atau membagikan konten yang mereka temui. Contoh platform media sosial yang populer saat ini adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Yang kedua, pengertian etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial yaitu aturan, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku individu atau kelompok saat berinteraksi di platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dengan menerapkan etika ini, interaksi di media sosial dapat berlangsung lebih sehat, aman, dan positif. Lalu, mengapa etika bermedia sosial itu penting? Dengan etika dapat menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati antar pengguna. Dengan menerapkan etika yang baik, setiap individu dapat menciptakan media sosial yang aman dan positif. Tanpa etika, media sosial bisa menjadi tempat penyebaran kebencian, hoaks, dan perundungan. Dan yang selanjutnya, bagaimana etika menggunakan media sosial? Yang pertama, pergunakan bahasa yang baik. Jadi, ketika kita beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. Kemudian yang kedua,
menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Kemudian yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Kita diharuskan waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial, dan apabila kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Kemudian yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi kita saat sedang menggunakan media sosial. Hal tersebut bisa saja menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan. Kemudian yang selanjutnya, dampak pelanggaran etika bermedia sosial. Yang pertama, meningkatkan konflik dan ketegangan sosial. Ujaran kebencian atau komentar yang provokatif dapat memicu konflik. Hal ini dapat merusak hubungan antar sesama pengguna atau bahkan antar negara jika melibatkan isu sensitif. Kemudian yang kedua, penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax dapat dikenakan pasal-pasal terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE. Penyebaran hoax dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, apalagi jika dalam situasi krisis seperti bencana alam atau pandemi. Berita hoax dapat memperburuk situasi. Selain itu, penyebaran berita hoax dapat merusak kepercayaan publik dari suatu informasi yang diterima. Kemudian yang ketiga, mengancam keamanan dan kesehatan mental. Seperti perundungan online dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Bagi korban, pengaruh psikologis ini bisa berlangsung lama, mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi, kesimpulan etika bermedia sosial adalah pedoman yang mengatur perilaku pengguna di platform media sosial agar interaksi tetap positif dan tidak merugikan pihak lain. Dengan memahami dan menerapkan etika ini, setiap individu dapat menjaga privasi, menghindari penyebaran informasi palsu, serta berkomunikasi dengan bijak dan saling menghormati. Sekian dari saya, terima kasih. Etika dunia siber. Baik, langsung saja etika. Pengertian etika dunia siber. Istilah etika siber mengacu pada seperangkat aturan moral atau kode perilaku yang diterapkan pada lingkungan daring. Etika siber adalah nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi di dunia maya. Etika siber ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang apa yang baik dan buruk serta benar dan salah di dunia maya. Manfaat dunia siber dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akses informasi. Kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari berita terkini, sumber akademik, buku elektronik, bahkan database. Kedua, ada komunikasi internet telah merevolusi cara kita berkomunikasi melalui email, pesan instan maupun panggilan video. Juga media sosial, kita dapat dengan mudah terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Terus yang ketiga, selanjutnya ada belanja online. Internet memungkinkan belanja online yang mudah dan nyaman. Dengan berbagai platform e-commerce, kita dapat membeli berbagai produk dan layanan secara online. Hiburan dan rekreasi,
hiburan, dan rekreasi. Di dunia siber menyediakan beragam bentuk hiburan dan rekreasi. Ada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dengan adanya platform pembelajaran online, siswa dapat mengikuti kelas khusus dari jarak jauh, memungkinkan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya ada prinsip etika dalam dunia siber, yaitu ada 5. Yang pertama, perlindungan privasi. Kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, juga dalam privasi dan kerahasiaan informasi pribadi. 2. Penggunaan yang bertanggung jawab. Kita harus menggunakan internet secara bertanggung jawab, mematuhi hukum, serta persetujuan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga ada kesadaran terhadap dampak sosial. Kita perlu menyadari dampak sosial dari tindakan yang kita lakukan di dunia siber ini. Yang keempat ada pemajuan kesejahteraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Dunia siber harus menjadi tempat yang inklusif, menghormati kebudayaan, ras, agama, dan latar belakang individu. Yang kelima ada penggunaan etis konten dan informasi. Kita harus menghormati hak cipta dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kesimpulan dari materi dunia siber melibatkan pertimbangan moral, prinsip yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi kita di dunia digital ini. Dalam era digital semakin maju, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip etika dalam dunia siber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rifda Aulia mewakili kelompok 15 mengucapkan terima kasih.